Dan hikmah kedua bahwa wudhu bisa menghapus dosa-dosa anggota tubuh yang disiram melalui air kita itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian saya sampaikan hadis yang berikutnya, dan ini agak panjang. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali umatnya nanti. Bayangkan jamaah rahimakumullah, alangkah sedihnya kita nanti ya, ketika menghadap Allah kita tidak ditolong Rasulullah, ya, kita tidak diberi syafaat Rasulullah. Cara agar Nabi mengenal kita, ini hadisnya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurran muhajjalatun baina dhahri khailin tuhmin bukhmin alla ya'rifu khailahu qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum yatuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum ala haudhi rawahu Muslim. Simak baik-baik jamaah rahimakumullah hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi pekuburan lalu Nabi berdoa. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berziarah masuk di komplek kuburan orang muslim. Ya. Begitu Nabi sudah masuk di area pekuburan itu, Nabi berdoa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan doa ini menjadi doa tuntunan bagi kita saat kita masuk kuburan, Pak, masuk area kuburan. Misalnya mengantar saudara kita yang meninggal dunia, atau kita sendiri ziarah ke kuburan orang tua kita, itu jangan masuk seenaknya saja, ya. Makanya dalam tuntunan kuburan muslim tidak boleh bercampur dengan kuburan yang non muslim, ya. Bukan kita kemudian tidak suka dengan non muslim, enggak, karena ini doanya khusus orang muslim. Jadi kalau di kampung itu ada Islam, non Islam, itu yang paling benar kuburannya dipisahkan, Pak. Jangan ini Islam campur jadi satu, bingung itu. Ya. Nah, bagaimana ketika kita masuk area kuburan? Apakah ketika mengantar jenazah atau ketika kita berziarah? Doanya seperti yang udah bapak-bapak apal, ibu-ibu apal. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan atasmu wahai penduduk kampung mukmin. Jadi kuburan itu dihormati, Pak, tapi bukan disembah. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah kami akan menyusul kalian, itu doanya, doa masuk kuburan, ya. Kemudian ketika Nabi sudah berdoa, Nabi ngomong gini, Nabi bersabda gini, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana, sungguh aku ingin sekali melihat saudara-saudara kita. Jadi setelah Nabi membaca doa, Nabi kemudian bersabda, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Ini Nabi ditemani para sahabat nih, sungguh aku ingin benar-benar melihat saudara-saudara kita. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah,
awalasna ikhwanaka, apakah kami ini bukan saudaramu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian bukan, kalian itu sahabatku. Wa ikhwanuna, dan saudaraku, saudara kita, alladzina lam ya'tu ba'du, yaitu orang-orang yang datang sesudah kita. Ini Bapak Ibu maksudnya, para sahabat Nabi, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, yang bersama Nabi berjuang, itu disebut sahabat. Lah, kayak kita ini, orang-orang yang hidup sesudah Nabi wafat, itu bukan sahabat, namanya ikhwah, saudara-saudara Rasulullah. Maka ketika Nabi, aku pengen banget ketemu saudara-saudara kita. Lah sahabat ngomong, emang kami bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian sahabatku. Saudara-saudara kita adalah orang-orang yang hidup sesudah kita. Coba bayangkan loh, betapa sayangnya Nabi kepada umatnya ini Pak. Generasi berapa kali, berapa puluh generasi masih disayang Nabi. Bagaimana cara mengenal sahabat Nabi, saudara-saudara Nabi? Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah engkau akan mengenal umatmu yang hadir sesudah kita? Nabi memberikan perumpamaan gini, sahabat-sahabatku, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai kuda yang berwarna putih pada keningnya, kaki dan tangannya, dan kudamu yang punya warna putih itu tinggal bersama-sama dengan kuda yang seluruhnya hitam. Maksudnya gini Bapak sekalian ya, ketika Nabi ditanya, ya Nabi, bagaimana engkau akan mengenali saudara-saudara kita yang hidup sesudah kita? Nabi menjawabnya begini, hei saudaraku, hei sahabatku, bagaimana pendapatmu jika kamu punya kuda yang keningnya itu putih bersih, kaki dan tangannya juga bersih, sementara kudamu itu berkumpul dengan kuda-kuda yang seluruhnya hitam. Kira-kira kamu bisa mengenali enggak kudamu itu? Kenal ya Rasulullah, bisa ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, beginilah mereka kelak, para orang-orang mukmin muslim yang menjaga wudhu itu, nanti mereka akan datang dalam keadaan putih bercahaya muka, tangan dan kakinya karena bekas wudhu, dan aku datang mendahului mereka ke telagaku. Masya Allah, langkah senangnya jamaah rahimakumullah. Ketika orang dibiarkan oleh Rasulullah tidak didekati, tidak disambangi, orang-orang yang menjaga wudhu itu dikenal. Padahal jarak Nabi dengan umatnya ini ribuan tahun. Jadi kita nanti dikenal Rasulullah gara-gara apa? Gara-gara wudhunya akan kelihatan wajah pancaran kening kita, tangan dan kaki kita bekas dari wudhu kita ini. Masih banyak hadis, sehingga saya tutup dengan sebuah hadis singkat, at-tahur syatrul iman, bahwa bersuci itu merupakan separuh dari iman. Apa yang bisa kita petik dari kajian malam hari ini? Pertama, jamaah rahimakumullah, mari mulai sekarang kita tanamkan satu keyakinan bahwa berwudu itu bukan sekedar untuk menjadi syarat sholat, tetapi juga dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan bersinar, bercahaya wajah, tangan, kaki kita kelak di hadapan Allah. Yang kedua, mari kita jaga wudhu kita di dunia ini agar kelak di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat mengenal kita, dan orang-orang yang dikenal Nabi akan dibimbing ke telaga beliau. Dan ketiga, mari kita pelihara wudhu kita dalam setiap waktu dan kesempatan, tidak hanya ketika tidak mau sholat, tetapi dalam setiap kesempatan, walaupun nanti batal lagi tidak apa-apa. Sering saya contohkan, kita mau ke kebun,
Kita mau ke pasar, bawa wudhu sampai perjalanan nggak tahan batal, nggak apa-apa. Tapi kita dalam keadaan bersih. Biar nanti tidak ada penyesalan. Bab kesempatan berwudhu ini hanya di dunia. Kalau sudah kita menghadap Allah, tidak ada lagi syariat wudhu. Padahal amalan sederhana ini akan memberikan efek dampak ketika kita menghadap Allah kelak di yaumul kiamah. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita kaji malam hari ini akan memberikan satu motivasi bagi saya dan kita sekalian tentang pentingnya menjaga ibadah mahdhah. Salah satunya adalah menjaga wudhu kita. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.